Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Dava Rizky dari kelas B dengan NIM 333 72310 dan saya ingin eh, mempresentasikan hasil dari project yang telah saya buat. Kurang lebih kode saya ini, tapi saya akan membuat lagi dari awal untuk menjelaskannya kepada teman-teman yang ingin membuat juga. Jadi kita mulai aja dari atas, Ctrl A, ya. Oke. Kita akan bikin dulu include. Oh, kita ini gede, jadi kita include terus iOS stream kurung terus using namespace std. Untuk kita tidak perlu menggunakan std lagi, dan kita menggunakan yang namanya library include string dan kita juga akan menginput include sonio titik h. Alright, dan beberapa library lagi untuk kita kalau saya menggunakan loop menggunakan boolean, jadi kita bikin library lagi ya include cmet seperti ini. Terus kita buat comment. Ini adalah fungsi untuk menghitung biaya dengan ongkir progresif. Nah, seperti kita ongkir progresif itu, jadi kita seperti ongkir reguler aja. Kenapa kita pakai kata-kata ongkir progresif? Ya biar keren aja sebenarnya. Karena ini kita mau menghitung dan datanya banyak, jadi kita nggak pakai in. Jadi kita pakai double dengan nama variabel ongkir progresif. Progresif kita bikin lagi double di dalamnya, double di dalam double ya. Karena kalau misalnya kita nggak di double nanti datanya biar nggak overload. Terus kita berawal if jika berat tidak lebih dari 5 kilo, maka dia akan melakukan perintah seperti ini, biaya sama dengan 5.000 dan dikali dengan berat, jangan lupa titik 2, right? Nah, saya akan menjelaskan bagian di sini saja, kalian bisa nge-pause untuk mengikuti bagian ini. Jadi kita mendeklar ini adalah fungsi untuk menghitung biaya pengiriman dengan ongkir progresif atau reguler. Nah, fungsi dari ini kita double, karena double itu takut ada yang data yang overload. Kita akan menggunakan tipe data yang double, karena tipe data ini sangat bagus untuk yang seperti ini, kayak ya tipe datanya pokoknya gede aja pokoknya. Maksimal berapa gitu. Kalian bisa cek aja videonya, nanti saya kasih deh di pojok kanan atau di atas buat di ini. Dan kita double manggil nama variabel ongkir, dan kita bikin lagi double dengan variabel berat. Jadi 2 kali ya, ongkir progresif untuk memanggil nanti kita di bawah, dan double berat. Nah, buka kurung, kita ambil lagi double biaya sama dengan 0. Artinya ini adalah nama variabel biaya sama dengan adalah 0. Nah, jika berat tidak lebih dari 5, maka akan masuk ke biaya 5.000 kali berat dan sebagainya. Jika tidak, berat di atas 5 dan di bawah 10,
maka dia akan melakukan perintah ini dan sebagainya. Jika di bawah berat di bawah 10, di atas 10, dan berat di bawah 30, maka dia akan melakukan perintah ini dan seterusnya. Dan return hasil dari else if ini dikembalikan lagi kepada biaya yang namanya itu yang namanya variabel biaya. Dan kita akan membuat fungsi yang kedua. Jadi fungsi kedua adalah, nah saya sudah membuat kode ini untuk mempersingkat waktu, jadi saya cut aja. Dan intinya sama aja, kita manggil variabel tipe data double, terus nama ongkirnya regresif. Regresif itu kita sebutnya ini, biar kalian sudah di itunya. Jadi kita buat apa namanya, si cepat. Nah, ketika ini kan komen, kita manggil tipe data double, ongkir regresif, dan double berat. Jadi kita manggil lagi biaya 0 seperti tadi. Jika berat di bawah 5, biayanya 5.500. Ini cuma ditambahin 500 perak aja sama saya. Jadi yang bedain cuma ya harganya aja sih, tapi intinya kurang lebih sama dengan yang di atas seperti ini. Jadi kita bisa ke bawah lagi untuk membuat apa yang namanya, untuk membuat fitur kargo. Kita telah membuat rumus untuk menghitung ongkir ini dan ongkir kedua. Jadi kita hanya perlu menghitung sisanya saja, hitung ongkir ketiga, yaitu ongkir kargo. Jadi gimana cara buatnya? Jadi tinggal kita buat aja. Kalian nanti mungkin saya akan untuk mempersingkat waktu. Bagi teman-teman yang nggak tahu nih, kalau misalnya apa tuh, kita akan membuat fungsi untuk menghitung biaya pengiriman dengan ongkir volume matrix. Nah, rumusnya itu seperti ini bagi teman-teman yang nggak tahu. Jadi kita memiliki nilai panjang, lebar, dan kali tinggi. Nah, contohnya barang panjang 100 meter kali 95 cm kali 50 cm, maka beratnya volumenya adalah 165,3 kg per 5000. Jadi ibaratnya gini, kalau kita mengimplementasi ke rumusnya, double volume, kita menyimpan nilai volume ini diproses menjadi panjang kali lebar kali tinggi, double berat. Nah, beratnya itu nanti disimpan lagi. Volume ini kita ngambil dari atas, hasilnya berapa? Jadi per 6000. Volume hasil dari ini jadi per 6000. Nah, kita di returnin lagi menjadi 5000. Nah, kali berat. Jadi kita dibalikin lagi menjadi 5000 dikali dengan berat. Nah, paham? Oke, kita lanjut ke tahapan berikutnya. Kita telah membuat operasi hitung dari ongkir reguler, ongkir cepat, dan si kargo. Jadi kita tinggal kita memiliki menu ini nanti terakhir saja. Jadi kita akan membuat tampilan menu dari ongkir regulernya gitu. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita menggunakan yang namanya adalah void. Nah, ini yang saya suka dari C++ itu. Jadi kita mengambil void dan kita tulis saja menu sama dengan 1. Ketika itu kita buka kurung Kurawa, di tengah-tengahnya ada Pulau Jawa ya pastinya. Dan kita declare dengan double lagi seperti biasa berat. Mungkin berat saja. Karena ini menu 1 kan. Karena kita menu 1, si cepat nggak perlu hal yang aneh-aneh lagi. Karena seperti yang lain ya berat dong, sip. Jadi kita double. Code-nya adalah code kita masukkan terminal dengan terminalnya adalah masukkan berat paket Anda. Siap. Kurung buka. Biar nanti di sini ada spasi. Nah, jadi kan sin masukkan ke berat. Nah, udah paham logikanya kan? Terus kita n. Jadi masukkan berat paket ini ke sin berat. Nah, kan? Untuk memperindah, kita kasih cout
ya yang cantik-cantik aja lah seperti ini. Terus kita kasih lagi bawahnya, mungkin kalau biar rapi ya, eh sip, gini. Jadi dia apa ya, ngasih jeda lagi tuh, masukkan berat, terus rincian pengiriman. Kita buat rincian pengiriman. Nah, seharusnya di sini tuh kita pakai ini, kayak double ongkir. Nah, kita jangan lupa pakai ongkir P untuk mempersingkat. Jadi kita memasukkan ongkir P ini ke dalam ongkir progresif. Jadi ini singkatan buat ongkir P sama dengan progresif. Jadi ongkir progresif ini progresif sih. Nah, saya sudah mengetik ke begini. Jadi saya akan menjelaskan lagi. Maksud dari ini adalah apa? Siot ini ya menampilkan biasa untuk di terminal. Terus dia menampilkan ongkir P. Nah, ongkir P ini adalah dapat dari sini. Ini dapat dari mana? Dapat dari atas ini. Nah, seperti ini, yang ini, rumus yang ini. Jadi ini buat mempersingkat saja. Jadi double ongkir P sama dengan ongkir progresif adalah kita memanggil ini ongkir P. Kenapa kita nggak mau manggilnya yang di atas sini? Karena untuk mempersingkat dalaman sini. Ya, untuk intinya buat mempersingkat aja sih. Karena pada dasarnya, nah, get system ini nanti kita bakal buat menghapus yang ada di terminal. Nah, dan library-nya itu adalah ini. Ya, ini dia. Yang Sonio Hub. Sip. Ketika saya sudah membuat void menu ini, kurang lebih menu kedua itu kurang lebih sama menu kedua dan menu ketiga. Jadi saya akan langsung mempersingkatnya saja karena saya sudah menjelaskannya kepada teman-teman. Jadi kita akan langsung aja ke menu 2 dan menu 3 untuk mempersingkat waktu juga, karena ini hampir 30 menitan ya. Saya sudah mengetik yang ini, jadi kurang lebih ya sama aja sih kayak yang tadi yang telah saya sampaikan tadi. Ketika kita ini sebenarnya nggak perlu nih, ini kita nggak perlu nih. Saya tadi melepas yang bawah sebenarnya. Nah, seharusnya gini aja, karena menu ini cuma nampilin berat aja. Jadi ketika double ini berat, masuk ke sini, ini cuma siapnya ya, masukin berat, dia masuk ke berat. Nah, berat ini dia akan diproses di ongkir regresif yang berat. Nah, di sini, yang sini nanti ongkir yang ini, dan seterusnya dia akan dipersingkat, ditampilin dan sebagainya, dan dia akan menampilkan si cepat Anda estimasi waktu 3 hari. Nah, void menu 3 juga begitu, sama ya kurang lebih. Cuman yang ngebeda ini dia ada berat, panjang, lebar, dan tinggi. Nah ya, maksudnya benar, panjang, lebar, dan tinggi. Dan dia dimasukkan di berat, panjang, lebar, dan tinggi. Dia dipanggil seperti yang di atas, dan ini buat manggil nilai-nilainya. Dan dia akan menampilkan siot yang ini. Dan dia akan ya untuk menahan gates ini buat untuk menahan, dan sistem Chelsea untuk menghapus atasnya. Dan kurang lebih seperti itu. Kita lanjut saja ke yang selanjutnya. Sini kita telah membuat string, tipe data string. Kenapa kita string? Karena kalau misalnya string itu dia bisa yang namanya huruf Java Risky misalnya. Nah, ini nggak bisa spasi. Kenapa? Karena nanti saya akan jelaskan kenapa. Nanti kita ada fitur yang buat spasinya. Nah, terus kita memanggil in itu kan tipe datanya harus satu kan. Misalnya in menu sama dengan satu. Nah, nanti kita akan jelaskan juga boleh exit boolean memiliki dua fitur kan kalau di tipe data itu, seperti false dan true. Dan saya memvariabelkan is exit untuk di tampilan dualnya ini. Nah,
di cout. Nah, bagi teman-teman yang nggak tahu, bagian cout-nya ini kita ada T. T itu apa? Slash T. Kalau misalnya kita jalanin, ya selamat datang. Nah, ini kan ke tengah. Itu istilah seperti tab. Coba kalau kita misalnya hilangkan aja 2, pasti dia tidak ke tengah. Dan si kan ini seperti ya tab gitu. Jadi kita kembalikan lagi. Nah, menu sudah ini kita disuruh memasukkan nama. Misal. Nah, jadi gini, ketika saya memasukkan nama, dia akan masukkan nama kan, dia get line scene. Nah, scene memasukkan nama dengan variabel nama yang di atas sini. Nah, itulah fungsinya string. Kalau misalnya enggak string, dia nggak bakal bisa. Jadi Dava Rizky. Nah, bisa di spasi itu gara-gara get line. Jadi kita ketika enter, nah selamat datang di Dava Rizky. Selamat datang Dava Rizky. Nah, ketika dia sudah memasukkan ini, dia akan memasukkan scene namanya dari atas disimpan, dan dia akan memunculkan yang di bawah sini. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika kita memasukkan nama di sini nih ya, di sini nih, terus masukkan nama sini, dia bakal memunculkan namanya di sini, seperti itu. Dan kita melakukan pengulangan, misalnya seperti ini. Kita melakukan kita ya iseng-iseng saja, misalnya 4 di sini. Nah, seperti teman-teman lihat di sini, dia bakal, misalnya ketika saya memilih 1, nah if menu, pilih atas in-nya, if menu sama dengan 1. Jadi ketika kita memilih 1, dia akan menampilkan void menu sampai menu tampilan 1. Jadi ini dia akan memunculin ke void menu yang ini. Nah, masukkan. Jika dia memilih nomor 2, dia akan masuk ke menu 2 yang di sana. Nih, yang ini. Ya. Ketika kita milih menu yang 3, dia juga bakal masuk ke menu 3. Kita contohkan saja. Misalnya di sini Dava, dan kita memilih nomor 2. Nah, saya 3. Dia masukkan 16.500 kan, seperti yang di rumus tadi. Kita menambahkan 500 perak saja di versi cepat ini. Typo nih ya, cepat. Nah, kurang lebih seperti ini untuk if else ini. Buat cout ini buat pemanis saja. Nah, oh iya, satu lagi. Nah, ketika kita enter, dia bakal hilang kan. Nah, itu kenapa? Nah, seperti yang kita jelasin tadi, itu menggunakan sistem get sistem CLS. Karena dia sistem CLS nya menghapus, dan dia menahan dan menghapus sistem CLS itu. Jadi kita memasukkannya di dalam void, bukan di dalam menu. Kalau misalnya kita masukin di nah, jika kita memasukkan di dalam menu ini, sistem CLS nya di bawah, maka menu juga bakal hilang dong. Jadi ya sebenarnya biar keren aja gitu, biar nge-stuck di sini gitu istilahnya gitu. Oh iya, saya juga belum ngejelasin fitur exit ini. Di sini kita memiliki void lagi nih, 2. Jadi void ini cuma simpel aja sih, nggak saya jelasin kenapa. Karena dia void akan menampilkan kode terima kasih telah menggunakan program ini, dan exit 0. Nah, maksudnya gimana? Kita jalanin, oke. Dava. Nah, kita pilih nomor 4 ya, seperti yang di sana itu. Else if kita pilih nomor 4, terima kasih telah menggunakan program ini. Tapi dia berhenti, kenapa? Karena kita menggunakan exit 0 ini. Exit 0 itu kita buat memberhentikan suatu program. Nah, atau
kita memiliki satu lagi nih void R. Jadi ketika kita masuk ke else, ketika tidak kita antara kita memilih 5 atau 6, kita bakal masuk ke else ini. Jadi kita bakal error. Maksudnya adalah ketika kita masuk ke sini, nah misalnya kita memilih di menu ini kan tidak ada else nih yang 5, jadi kita pilih 5. Input yang Anda masukkan tidak benar, seperti itu. Nah, kita sudah membahas menu dan yang lainnya nih. Kita masuk ke menu pengulangan. Nah, ini nih yang saya seru nih. Seperti yang saya bilang tadi, kita memiliki nilai yang namanya boolean di atas itu, atau disingkat dengan bool. Mana ya? Nih, nama bool. Nah, variabelnya adalah isExit. Bool itu memiliki 2, false sama true. Nah, ketika ininya kita panggil, dia hasilnya bakal true. Tanda tanya itu jika isExit, dia bakal kembali lagi ke atas karena kita panggil bolanya di atas isExit. Jadi hasilnya adalah true. Nah, seperti itu juga. Kenapa kita pakai ya bool exit, isExit? Ya nggak tahu kenapa, kita kayak lebih familiar aja menurut saya. Jadi kita bisa bool isExit. Nah, kurang lebih seperti itu saja sih yang bisa saya sampaikan dari program saya. Jika ada kurang lebihnya atau pendapat yang bisa Bapak berikan kepada saya, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Akhir kata saya minta maaf jika salah. Saya Dava Rizky dari kelas B dengan NIM 333 72 310. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.